Para koruptor adalah pengkhianat negara karena mereka berusaha untuk membusukkan negara. Mulai dari anggota DPR ditangkap, gubernur, bupati, dan sebagainya. Api ketiga. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Kita baru menyaksikan suatu peristiwa pada tanggal 24 Juli tahun 2026. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah ditahan di KPK karena diduga mengadakan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Febri yang bertugas mengejar para koruptor, menangkap para koruptor, dianggap sebagai penegak hukum yang luar biasa, ternyata disangkakan melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Ini yang saya katakan sebelumnya tentang api yang bisa membakar, yaitu tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Korupsi sendiri berasal dari kata Latin yaitu corruptus, yang artinya pembusukan, perusakan, pemutarbalikan, menggoyahkan. Dengan kata lain, para koruptor adalah pengkhianat negara karena mereka berusaha untuk membusukkan negara, merusak negara, menggoyahkan negara. Dan ini yang sangat berbahaya. Apa yang dilakukan oleh mantan Jampitsus ini adalah tindakan yang sungguh-sungguh menggambarkan betapa dahsyatnya korupsi yang terjadi di Indonesia. Bayangkan aparat penegak hukum yang tugasnya menangkap para koruptor ternyata ditangkap oleh polisi. Dan korupsi ini bukan hanya terjadi seperti yang kita tahu sekarang ini di Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Muda. Tetapi terjadi sebelumnya ditangkap dari kepolisian, jenderal polisi dan sebagainya dalam kasus BGN, bahkan TNI. Ini menggambarkan betapa korupsi telah masuk di semua lini, semua institusi negara. Kalau kita baca sebelum-sebelumnya, mulai dari anggota DPR ditangkap, gubernur, bupati, dan sebagainya. Ini sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia. Karena ini merusakkan bangsa, pembusukan terhadap bangsa, menggoyahkan bangsa. Dan ini yang saya sebut sebagai pengkhianat bangsa. Presiden Prabowo harus bisa melakukan tindakan yang menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang memelopori pemberantasan korupsi. Dia adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk bisa mengentaskan korupsi di Indonesia ini. Beberapa waktu belakangan ini di DPR sedang dibahas rancangan undang-undang perampasan aset. Menurut saya, Presiden Prabowo harus mengambil sikap tegas untuk meloloskan ini. Dengan demikian, orang akan tahu bahwa Presiden Prabowo adalah orang pemimpin terdepan dalam memberantas korupsi. Memadamkan api. Jadi menurut saya, dalam hal penanganan korupsi ini, Presiden Prabowo harus menunjukkan sikap yang tegas, yaitu berusaha untuk meloloskan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang. Karena dengan demikian, para koruptor atau orang yang berusaha untuk melakukan tindak pidana korupsi
akan merasa ketakutan. Karena ketika mereka korupsi, semua aset mereka akan diambil oleh negara.